So, ada sebuah metafora satir yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau suatu organisasi yang terus-terusan berusaha memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah mati. Nah, metafora tersebut bernama Dead Horse Theory atau teori kuda mati. Dan istilah ini seringkali digunakan untuk menggambarkan situasi dalam konteks bisnis, manajemen, kehidupan sehari-hari, dan bahkan dalam suatu kepemerintahan negara. Menarik kan? Di video ini, gue akan membahas sejarah dan beberapa contoh tentang teori ini. Dan gue yakin, kalau kalian tahu maksud dari contoh-contoh yang gue berikan, kalian akan sadar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di kehidupan kita. Kalau gitu sebelum dimulai, gue minta kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berangkat. Dead Horse Theory ini berasal dari pepatah lama yang mengatakan you can't beat a dead horse, yang artinya percuma kalian menghidupkan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah mati. Skenarionya begini pak, ketika lu lagi menunggangi kuda dan tiba-tiba kuda itu tersungkur dan meninggal, apa yang sebaiknya lu lakukan? Kalau lu lagi berpikir secara rasional, lu akan memilih untuk meninggalkan kuda tersebut dan mengubur, lalu mengganti dengan yang baru. Tapi apa yang kebanyakan orang lain lakukan? Mereka denial dan gak mau mengakui kenyataan kalau kuda tersebut sebenarnya sudah mati. Mereka merasa kuda-kuda yang sudah mati tersebut bisa untuk digunakan lagi. Mereka ganti pelananya, tapal kudanya diganti juga, coba disuntik pakai antibiotik, dikasih makan, pecat orang yang mengurus kuda tersebut, ganti penunggangnya dengan orang lain. Apakah solusi tersebut dapat membuat kudanya bisa bangun dan jalan lagi? Jelas enggak kan? Semua yang dilakukan di sini itu sia-sia pak. Karena apa? Karena solusinya bukan itu, tapi mereka menyangkal. Dan padahal mereka tahu solusi yang sebenarnya. Gue akan kasih contoh Dead Horse Theory di bidang bisnis dulu ya. Jadi pada tahun 1985 di Amerika Serikat itu ada sebuah perusahaan besar namanya Blockbuster. Perusahaan ini tuh menyediakan jasa penyewaan kaset-kaset film. Ini mungkin Gen Z yang nonton di sini agak nggak relate ya. Nah, sebelum adanya platform streaming digital dan lainnya, kita tuh dulu kalau mau nonton film selain ke bioskop tuh kita sewa kaset buat kita setel di DVD player di rumah. Dan bisnis penyewaan kaset ini dulu pasarnya dikuasai oleh perusahaan bernama Blockbuster. Nah, sebesar apa perusahaan ini? Jadi di tahun 2004 Blockbuster itu punya 9.094 cabang di dunia dan punya 84.000 karyawan. Lu bayangin pak, bagaimana sebuah perusahaan besar bisa bangkrut karena Dead Horse Theory. Karena mereka denial soal perkembangan zaman. Ketika bisnis penyewaan sudah mulai bergeser ke platform streaming digital yang saat ini kita kenal, Blockbuster tetap bertahan dengan sistem bisnisnya yang pada saat itu sudah mulai jadul. Mereka merasa jika pada saat itu mengganti model bisnis dari penyewaan ke streaming digital bisa kurang profit karena mereka pikir bisnis model Blockbuster sudah rapi dan efisien. Pada kenyataannya mereka bangkrut. Mereka kalah saing oleh perusahaan kecil pada zamannya dan sekarang perusahaan itu sudah sangat besar dan kita familiar dengan perusahaan pesaing Blockbuster tersebut, Netflix. Contoh lainnya terjadi juga dengan brand Nokia, yang dimana ketika itu sistem operasi yang lebih modern sudah hampir menguasai pasar, yaitu Android dan iOS. Dan Nokia tetap memilih sistem operasinya sendiri, yaitu Symbian. Walaupun pada saat itu sudah hampir kalah saing, Nokia nggak melakukan manuver pada produknya. Yang mereka lakukan itu apa? Mereka tuh terlalu fokus mengupgrade hardware-nya dan denial akan perkembangan teknologi modern. Mereka berpikir bahwa masyarakat mau menerima sistem operasinya atas dasar eksklusivitas. Mereka berusaha mencari pembenaran atas produk-produk mereka. Dan ya mereka nggak mau move on dari keypad QWERTY-nya. Coba nih, gue tanya ke kalian nih. Kalau kalian disuruh pilih keypad QWERTY atau touchscreen, kalian pilih mana? Mayoritas dari kalian jelas touchscreen kan, karena lebih instan dan lebih senyap. Tapi Nokia tidak memilih itu pak. Mereka tetap pede dengan keypad QWERTY mereka. Dan kenyataannya, mereka bangkrut karena kalah saing dengan Android dan iOS. See,
Mereka tahu masalahnya di mana, tapi mereka denial akan hal itu. Yang mereka lakukan adalah mencoba menghidupkan kembali kuda yang hampir mati tersebut. Dengan cara apa? Mengganti tapal kudanya, memberi makan kudanya, mengganti penunggangnya. Yang padahal solusinya itu bukan itu. Karena solusi terbaiknya adalah berinovasi. Oke, coba sekarang gue kasih contoh ke pemerintahan negara. Di sini gue bukan membahas suatu negara ya, tapi gue hanya memberikan contoh-contoh yang menurut gue kurang efektif jika hal ini diterapkan di suatu pemerintahan. Dan gue minta kalian untuk perhatikan ini baik-baik. Warga di setiap negara pasti mau tingkat kemiskinan di negaranya itu menurun. Kita semua setuju akan hal itu. Tapi alih-alih memperbaiki tingkat kemiskinannya lewat jalur infrastruktur, negara tersebut malah sibuk melakukan program bantuan tunai yang dimana ini bukan solusi jangka panjang. Di samping itu pasti suatu negara mau warganya punya tingkat intelektual yang lebih baik. Dan semua itu kuncinya ada pada tenaga pengajar. Alih-alih mendukung kompetensi para gurunya, apa yang mereka lakukan? Mengganti kurikulumnya. Ada lagi masalah tentang subsidi yang tidak tepat sasaran. Sebuah bahan bakar yang seharusnya ditujukan untuk rakyat miskin itu ternyata bisa dinikmati juga oleh kalangan menengah atas. Gue yakin setiap negara pasti tahu sumber masalah mereka. Mereka pasti tahu kalau mereka hanya tinggal mengubur kuda mereka yang sudah mati. Tapi mereka denial akan hal ini. Mereka mencari cara lain yang mereka pikir solutif. Semua contoh masalah yang gue sebutkan tadi solusinya itu cuma satu, Pak. Cuma satu hal yang seharusnya mereka tuntaskan dan dikubur dalam sebuah negara. Yaitu apa? Sistem korupsi. Kenapa gue sebut ini sistem? Karena korupsi ini sudah tumbuh dan menjadi jaringan dalam bergeraknya suatu organisasi. Orang yang awalnya bersih pun ketika mereka terjerumus ke dalam sistem korupsi ini, ya lambat laun tangan mereka pun akan kotor. Tapi di samping itu, gue sangat yakin sih banyak orang-orang yang mampu bertahan dengan kebersihan mereka di dalam organisasi tersebut. Tapi jika semua anggotanya punya hati yang bersih, gue yakin sistem korupsi itu akan mati dan negara tersebut akan berkembang dengan sangat pesat. Tadi gue udah ngasih beberapa contoh ya di sektor bisnis dan pemerintahan juga. Kesimpulannya adalah Dead Horse Theory atau teori kuda mati ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau kita itu harus sadar atas sesuatu yang sebenarnya bukan solusi dan hal itu cuma menghambat kemajuan. Kayak yang terjadi sama Blockbuster dan Nokia. Kita sering terjebak dalam siklus denial, berusaha menghidupkan sesuatu yang padahal itu bukan solusi terbaik. Ini adalah panggilan buat kita semua, agar kita terus berpikir kritis atas sesuatu yang sedang terjadi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan buat kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gue sampaikan itu bertentangan dengan kalian, silakan tulis aja di kolom komen biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.